pemirsa, jumpa lagi di Ngopi Americano, ngobrolin politik Amerika bersama saya Miranti dan narasumber saya hari ini Pak Didi Nasiruddin. Selamat sore Pak. Sore, terima kasih Miranti. Kalau kita lihat perkembangan beberapa waktu terakhir, situasi antara Amerika Serikat dan Iran justru semakin jauh dari kata mereda. Harapan menuju kesepakatan diplomatik juga belum terlihat, bahkan di lapangan justru terlihat banyak eskalasi. Di tengah kondisi ini muncul pertanyaan, apakah proses negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat masih benar-benar berjalan atau hanya menjadi cara untuk mengelola konflik yang lebih besar? Semua ini akan kita bahas bersama dalam episode Ngopi Americano kali ini. Baik Pak, kalau kita melihat perkembangan terbaru, hubungan antara Washington dan Teheran memang sepertinya semakin jauh dari negosiasi yang kondusif gitu. Jadi apakah kedua belah pihak masih menjalankan perundingan secara serius untuk menemukan jalan tengah gitu? Apakah justru ini bisa menjadi perang yang lebih besar? Oke, jadi kedua belah pihak mengatakan bahwa perang sudah berakhir lah ya. Tetapi memang masih ada aksi militer di kedua belah pihak saling serang. Tapi mungkin itu bagi Amerika dia mengklaim itu sebagai bentuk pertahanan karena mereka bahwa ada posisi-posisi rudal dan drone Iran yang mengancam keselamatan pertahanan mereka. Sementara Iran juga karena diprovokasi maka dia pun melakukan penyerangan terhadap beberapa posisi Amerika di Timur Tengah, terutama di Bahrain dan Kuwait. Tetapi memang harus diakui bahwa negosiasi masih jauh ke arah penyelesaian kesepakatan. Jadi yang terjadi sekarang lebih sebagai upaya untuk mengelola konflik daripada sebagai bentuk upaya untuk benar-benar mencapai kesepakatan. Kalau sebelumnya kan memang banyak pihak yang melihat bahwa konflik utama atau hambatannya begitu ya adalah isu nuklir gitu ya Pak, antara Iran dan Amerika Serikat. Tapi sebenarnya apa sih faktor utama yang membuat negosiasi ini berhenti? Kenapa begitu stuck, begitu lama dan tidak ada penyelesaian? Jadi di atas kertas memang kan ada gap antara apa yang dituntut oleh Amerika dan yang dituntut oleh Iran. Jadi Amerika ingin agar konflik selesai dengan cara Iran menghentikan program nuklir, malah menyerahkan uranium diperkaya, kemudian menghentikan aksi proksinya di Lebanon dan juga menghentikan pemblokiran Selat Hormuz. Sementara Iran sebaliknya dia ingin agar Selat Hormuz itu menjadi area kekuasaan mereka, gitu kan. Kemudian dia menolak untuk menyerahkan uranium yang dipakai. Ada opsi untuk menyerahkan, tapi tidak ke Amerika. Dia mungkin membuka opsi menyerahkan ke China misalnya, atau pihak ketiga lain yang dianggap bukan sebagai musuh. Dan selain itu dia menolak untuk menegosiasikan, mengorbankan Hizbullah di Lebanon karena itu merupakan proksi penting yang bagi mereka tidak bisa menjadi pihak yang dikorbankan demi perdamaian dengan Amerika. Itu sih yang penting. Tapi pada sisi lain juga ada perubahan regenerasi di pemerintahan di Iran, di mana bahwa kalau dulu zaman Khomeini misalnya kan itu kubu spiritualis yang sangat dominan. Kemudian ketika Ali Khamenei maka RGC dan Khamenei yang juga punya karisma spiritual lah. Kemudian zaman di era yang selanjutnya setelah Khamenei tewas terbunuh, maka ada generasi baru pemimpin di mana mereka sudah tidak lagi merupakan pemikiran ideologis seperti dua generasi sebelum, tapi yang lebih sebagai negara yang lebih nasionalis lah. Yang di situ mereka bisa menyatukan pemerintahan dengan rakyat yang selama ini berkonflik karena dianggap bahwa represi, tapi sekarang karena mereka menghadapi musuh bersama, maka ada semacam perdamaian di dalam negeri Iran sendiri. Kalau kita lihat kan bukannya justru mereda, tapi konflik justru makin meningkat gitu ya Pak, ada eskalasi serangan. Menurut Bapak sendiri, apakah serangan Amerika ini berhasil melemahkan posisi Iran dalam negosiasi tersebut, atau justru nanti Iran akan punya komitmen untuk membalas secara militer yang lebih besar gitu ke pihak Amerika?
Trump secara internal di antara Amerika kan bahwa perang itu sudah berakhir itu. Jadi tidak akan ada lagi serangan besar terhadap posisi-posisi Iran karena pertama masyarakat Amerika sudah jenuh dengan perang ini, harga minyak yang menguti, harga-harga yang juga meningkat karena terhambatnya lalu lintas komoditas dan kenaikan harga-harga dipicu oleh kenaikan harga energi kan. Kemudian pada sisi lain juga kalau Amerika menyerang maka mungkin yang menjadi korban langsung bukan Amerika sendiri, tetapi sekutu-sekutu di Timur Tengah, Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, Kuwait dan lain-lain yang kemudian akan memicu konflik antara Amerika dengan sekutu di sana. Jadi itu yang mereka menganggap bahwa Amerika seharusnya persekutuan ini menjadi pelindung bagi keamanan kita, tapi kok ini malah meningkatkan resiko kita jadi lebih sering diserang gitu kan. Jadi itu juga memberikan perpecahan antara Amerika dan sekutu di sana. Jadi tidak akan terjadi, tetapi memang ini ada di posisinya sudah buntu lah ya, karena masing-masing mempunyai tuntutan yang saling bertentangan lah. Amerika maunya Hormuz dibuka, kemudian Iran menyerahkan menutup program nuklirnya, menyerahkan program nuklir ya, sementara Iran sebaliknya dia nggak mau. Pokoknya dia maunya sanksi ekonomi diakhiri, kemudian baru kita ngomongin tentang pembukaan segala macam lah itu. Baik. Menariknya lagi dari antara Iran dan Amerika sendiri sekarang justru Iran tidak terlihat melemah gitu ya Pak posisinya. Sebetulnya seperti apa sih kendala Iran sendiri dalam Selat Hormuz? Apakah ia mampu menyerang target yang terkait dengan AS, kemudian apakah secara militer gitu ya Iran mampu bertahan gitu dari serangan Amerika Serikat? Jadi kalau dilihat dari posisi Hormuz, Iran kan memang negara yang sangat berbatasan dengan Selat Hormuz ya, dan Selat Hormuz sendiri posisinya sangat termasuk sempit lah kalau untuk ukuran teluk ya. Dan padahal di sana ada sekitar 1/5 lalu lintas energi dunia melewati Selat Hormuz. Jadi dengan pertahanan dengan menggunakan drone atau rudal kecil dan speedboat tanpa kekuatan angkatan laut yang besar, Iran bisa menguasai area situ gitu kan. Karena ketika ada kapal yang terancam, maka mereka mau tidak mau mereka harus mengikuti apa kemauan Iran, atau mereka akhirnya memutuskan untuk tidak berlayar di sana gitu kan. Itu satu. Pada sisi lain Iran merasa kuat karena tadi bahwa sekarang generasinya sudah berubah. Jadi Iran tidak lagi sebagai negara ideologis. Dulu kan ada waktu salah satu pemicu demonstrasi misalnya kan tahun 2025 2020 kan misalnya salah satunya misalnya pemerintah menuntut agar semua warga perempuan untuk berhijab. Sekarang nggak ada lagi. Jadi malah ada kampanye yang menunjukkan bahwa pemerintah sekarang atau media pemerintah menunjukkan bahwa ada wanita Iran yang berhijab dan enggak saling berdamai. Artinya sekarang Iran bukan lagi seperti Iran yang dulu gitu. Iran sekarang seperti mungkin Turki zaman Turki zamannya siapa, atau Mesir seperti zaman Nasir lah. Jadi benar-benar sebuah negara nasionalis yang tidak terlalu menekankan religiusitas. Nah, dengan salah satu aspek itu aja, maka masyarakat Amerika masyarakat Iran menjadi lebih kompromis dengan pemerintah, apalagi mereka sudah merasa sebagai pihak yang diserang oleh Israel dan Amerika. Karena yang sebagian korban di sana adalah rumah-rumah warga dan korbannya juga ya warga sipil, bukan militer ya. Jadi itu membuat masyarakat Iran relatif bersatu, sehingga sekarang fokus dari pemerintah Iran bukan lagi menghadapi dua hambatan Amerika dan Israel serta rakyat dalam, tapi hanya sekarang semua fokus ke Amerika dan Israel.
Kalau kita bicara lebih dalam lagi soal Iran, Pak, apa sih yang terjadi di Iran secara politik gitu? Apakah perang antara dengan Amerika Serikat ini memperkuat kelompok garis keras atau justru membuat kompromi dengan AS lebih sulit gitu secara politis? Kalau dari sisi negosiasi kan, di Indonesia kan mereka yang bekerja rata-rata orang-orang yang moderat lah ya, orang moderat dan pragmatis. Cuman persoalannya mereka bukanlah decision makers dalam perundingan itu kan, karena seperti saya sampaikan tadi bahwa di sana telah terjadi regenerasi politik di mana sekarang kelompok nasionalis dominan dan tetap bahwa ARJC tetap yang dominan di sana. Jadi militer dominan, tetapi mereka berubah dari militer yang ideologis menjadi militer yang nasionalis, ya kan? Jadi di sana posisinya kelompok garis keras, tapi bukan lagi garis keras yang ideologis, garis keras yang nasionalis, yang lebih diterima masyarakat, gitu kan? Dan masyarakat bersama-sama dengan pemerintah yang nasionalis itu melihat bahwa mereka punya musuh bersama, yaitu Amerika dan Israel, sehingga mereka menganggap bahwa kompromi gak penting gitu loh sekarang. Jadi mereka melihat bahwa kompromi itu menunjukkan ada berkompromi mengikuti Amerika itu sebuah kelemahan. Jadi mereka ya udah, kalau kita pada posisi yang kuat, karena secara global yang disalahkan untuk krisis energi sama harga-harga itu Amerika, bukan Iran, gitu kan. Itu ya mungkin yang membuat mereka kelompok garis keras yang mereka berani untuk berkonfrontasi dengan Amerika lebih lama lagi. Baik, di sisi lain tadi kita sudah bahas jauh soal Iran, kemudian melangkah ke Amerika Serikat. Presiden Donald Trump kan saat ini juga menghadapi tantangan politik di dalam negerinya, Pak, seperti kita sudah bahas di episode-episode sebelumnya. Bagaimana saat ini posisi Trump dengan tekanan tersebut dan dengan Kongres yang menolak dan terhadap perang yang diinisiasi Trump gitu? Apakah Trump membutuhkan kesepakatan yang lebih mendesak gitu, Pak, daripada apa yang dia publikasikan gitu selama ini? Jadi memang di atas kertas sekarang baik di Senat maupun di DPR para anggota Kongres secara mayoritas meminta agar Trump menghentikan perang. Artinya mereka ingin mencabut mandat perang dari Trump ya. Tapi persoalannya adalah kalau kita melihat bahwa dari yang terjadi di Senat maupun di DPR, bahwa mayoritas yang menentang tetap adalah kubu Partai Demokrat kan. Jadi di DPR belum lama ini yang pihak Republik yang membelot hanya 4 anggota DPR. Satu adalah anggota DPR yang memang menjadi musuh bebuyutan Trump, yaitu Massie, yang kemarin kalah untuk maju di midterm election November, dan 3-nya lagi adalah anggota DPR dari distrik-distrik yang memang kompetitif. Artinya mereka memang distrik itu bisa swing, bisa masuk ke Demokrat atau Republik, dan mereka memposisikan menjadi penentang kebijakan Trump di Timur Tengah bukan karena mereka memang tidak menentang Trump, tapi karena memang secara politis mereka terancam kalau mereka mendukung kebijakan Trump yang sudah menjadi masalah bagi masyarakat Amerika. Jadi itu. Kemudian tapi misalnya tadi kan ada 200 berapa gitu kan, hanya 4 yang membelot ya, itu tidak memiliki kekuatan hukum lah. Hanya simbolis saja bahwa sekarang mayoritas Kongres menentang Trump, termasuk beberapa anggota DPR dan senator Partai Republik. Tetapi untuk agar keputusan di Kongres itu memiliki kekuatan hukum, maka harus ada 2/3 di DPR dan 2/3 di Senat. Itu masih jauh ya kan. Jadi Trump tetap didukung oleh mayoritas anggota DPR dan mayoritas senator Partai Republik. Lalu kemudian baru-baru ini kan DPR AS juga mengesahkan resolusi terkait kewenangan perang terhadap Iran dengan suara 215 berbanding 208 ya Pak. Apakah hasil voting ini hanya simbolis atau justru menunjukkan bahwa dukungan
Trump terkait Iran semakin melemah atau seperti apa, Pak? Saya sampaikan tadi bahwa ini hanya simbolis saja karena Simbolis. kekuatan hukum itu akan berlaku kalau 2/3 anggota DPR itu menentang, ya kan, kebijakan Trump itu. Tetapi pada sisi lain sebenarnya ini memberi Trump jalan keluar. Kan Trump itu salah satu faktor kenapa dia itu enggan untuk mengakhiri konflik, enggan berkompromi. Satu karena dia tidak mau dicap sebagai pihak yang kalah. Tetapi kalau ketika di DPR sudah ada voting dan mayoritas anggota DPR itu menentang berlanjutnya perang, maka Trump saya punya alasan untuk graceful exit. Oh yaudah, saya mundur dari ini, saya membuat deal yang mungkin tidak seperti yang dia inginkan karena memang Kongres meminta saya untuk mundur kan. Jadi sebenarnya itu memberi kesempatan, cuman mungkin Trump belum memandang itu sebagai dengan cara seperti itu. Dia tetap bahwa dia melihat bahwa saya kan melihat bahwa mayoritas artinya belum 2/3 lah. Saya tetap mempunyai mandat untuk bisa melakukan apa yang saya mau di Timur Tengah. Kemudian selain Iran dan Amerika Serikat, kan memang ada faktor lain yang turut mempengaruhi jalannya negosiasi ya Pak antara Iran dan, yaitu kebijakan Israel di Lebanon. Sejauh mana operasi militer terhadap Hizbullah mempersulit upaya diplomasi antara AS dan Iran? Adakah konsekuensi politiknya bagi Netanyahu gitu ya Pak, yang bisa dibilang menjadi masalah gitu bagi diplomasi antara kedua negara tersebut? Jadi Amerika dan Israel mempunyai kepentingan yang berbeda lah untuk penyerangan terhadap Iran. Jadi kalau Amerika mungkin lebih mengamankan sekutu di arah di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Arab dan lain-lain lah, bahwa yang mereka merasa terancam oleh dominasi Iran di Timur Tengah. Tetapi bagi Israel menyerang Iran itu merupakan bagian dari strategi jangka panjang mereka, yaitu menumpas negara-negara atau melemahkan negara-negara yang mengancam eksistensi negara Yahudi itu, terutama negara-negara yang mempunyai program nuklir. Seperti itu kan pernah ada, Libya sudah habis, kemudian Irak, Syria, dan tinggal Iran gitu kan. Sementara seperti kita ketahui bahwa Iran sudah memiliki 600 kg uranium dipercaya, meskipun belum mencapai weapon grade ya, tapi masih 60% lah. Kalau weapon grade bisa 90, tapi itu sudah cukup untuk membuat bom nuklir yang kekuatannya dengan teknologi sekarang kekuatannya lebih besar dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima misalnya. Kenapa? Hiroshima itu pakai teknologi tahun 40-an yang belum ada transistor, belum ada AI, apalagi AI ya. Sekarang dengan purity yang lebih rendah tetapi dengan teknologi yang jauh lebih canggih, maka tingkat kekuatannya jauh lebih besar dari bom Hiroshima. Padahal Tel Aviv itu Haifa itu hanya sepersekian, maksudnya 1/15 ukuran Hiroshima. Jadi itu benar-benar bagi Israel itu sebuah ancaman besar bagi eksistensi mereka kan. Nah, tapi pada sisi lain ketika Israel terus menyerbu, Israel sudah menghentikan serangan terhadap Iran tapi menyerbu Hizbullah di Lebanon, maka Iran punya alasan untuk menghentikan perundingan. Saya nggak mau berunding Amerika selama Israel masih menyerang Hizbullah. Nah, ketika sampai akhirnya Trump dilaporkan menelpon Netanyahu dan marah-marah gitu kan. Nah, ketika Netanyahu pada akhirnya memutuskan untuk tidak menyerang Lebanon, maka di dalam negeri dia menghadapi ancaman serius. Kenapa? Karena dia menjanjikan bahwa dengan perang dengan Iran maka dia akan menumpas sebuah negara yang menjadi ancaman terhadap eksistensi Israel. Tapi justru ketika perang itu sudah dikatakan akan mereda gitu kan, yang terjadi bukan pemerintah Iran yang jatuh, tapi
Tapi beban Iran yang lebih kuat dengan dukungan rakyat yang lebih solid itu sama sekali bertentangan dengan yang dijanjikan ketika menyerang Iran pertama kali. Jadi padahal Oktober nanti akan ada pemilu di Israel, sehingga kalau Netanyahu mengikut ya kemauan Trump, kemudian Amerika dan Iran membuat kesepakatan tanpa melibatkan Israel, ya kan? Apalagi membuat Hizbullah tetap beroperasi, pemerintahan Iran tetap berdiri, program nuklir tetap berjalan, program rudal Iran tetap berjalan, maka rakyat bertanya lah, terus hasilnya apa? Membuat kita diserang atau menyerang, menghabiskan sumber daya kita, gitu kan? Nah, di sana maka itu jelas menjadi ancaman bagi Netanyahu di pemilu di bulan Oktober nanti di Israel. Lalu dari semua ini Pak, rangkaian konflik antara Amerika Serikat, Israel, kemudian juga Iran, apa gitu hasil yang paling mungkin terjadi? Apakah memang nanti ada gencatan senjata sementara, atau justru memang perang ini yang bisa dikatakan mungkin bukan dalam bentuk serangan begitu ya, akan berlangsung lebih lama lagi antara Iran, AS, Israel? Jadi yang paling mungkin itu adalah, jadi kalau misalnya Trump benar-benar ingin membantu partainya untuk tidak babak belur di bulan November, maka mau tidak mau harus membuat kesepakatan. Mungkin bukan kesepakatan besar ya, bukan mega deal istilahnya. Tetapi sebuah kesepakatan di mana konflik berakhir, ya kan? Udah kita serang kita selesai, Amerika menarik pasukannya dari Timur Tengah, Selat Hormuz dibuka, gitu kan. Tetapi mungkin perjanjian-perjanjian seperti mungkin Iran tadi, Iran mungkin embargo ekonomi terhadap Iran sebagian dihentikan, kemudian mungkin sebagian aset Iran yang dibukukan Amerika dicairkan, gitu kan. Tetapi mungkin mereka akan perlu banyak waktu lagi untuk menegosiasikan soal nuklir, program rudal, dan mungkin tentang Hizbullah di Lebanon lah. Mungkin perlu banyak waktu, tapi at least mereka harus Trump harus mau membuat sebuah kesepakatan kecil yang membuat masyarakat Amerika lega, karena alokasi energi berlancar lagi, harga minyak turun, harga barang-barang turun, sehingga Partai Republik juga akan terbantu. Mereka hampir dipastikan kalah, tetapi tidak akan terlalu telak kalau konflik ini menjadi konflik yang berkepanjangan. Kemudian mungkin Israel tadi ya, tapi Israel akan tetap menjadi korban Netanyahu, gitu kan, kalau ternyata Israel tidak dilibatkan sama sekali dalam kesepakatan itu, dan tidak ada hal-hal yang menguntungkan bagi Israel ketika kesepakatan Amerika dan Iran tercapai. Oke, baik. Menarik sekali pembahasan kita hari ini, Pak. Terima kasih banyak atas insight dan diskusinya bahwa konflik antara Iran dan Amerika Serikat saat ini bukan hanya soal isu nuklir lagi, tapi jauh berubah menjadi persaingan geopolitik yang lebih luas begitu di kawasan Timur Tengah. Lalu banyak pihak juga menanti sejauh mana diplomasi antara kedua negara ini akan berakhir gitu. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan episode Ngopi Americano hari ini. Saya Miranti undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.